Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang mau membantu saya dalam proses pembuatan video ini. Izin perkenalkan diri, nama saya Fatia Yanti, NIM 1901045, jurusan bimbingan konseling. Kita mulai dari berdoa dulu aja ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Oke. Kita mulai dari perkenalan diri masing-masing dulu ya. Kalau gitu, dimulai dari siapa dulu? Nggak apa-apa, nanti semuanya juga kebagian. Mau yang mana dulu? Patungan dulu. Teteh. Perkenalkan, nama saya Rizda Aliasari, asal dari Cicalengka. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regita Aisyah Ulhak, asal dari Cikanjur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Leni Latifah dari Cicalengka. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fadila dari Cicalengka. Perkenalkan, nama saya Kasar Rahmarina dari Cicalengka. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai dulu. Mulai aja ya. Kalau misalkan dari teteh-teteh semua ini, apakah sudah tahu who I am itu gitu, atau makna dari who I am itu apa? Siapa? Oh iya, kalau bahasa iya betul, who am I itu siapakah aku. Tapi kalau misalkan lebih dalam dari itu, apakah misalkan sudah ada yang tahu? Belum. Oke, kita mulai aja ya. Kalau latar belakangnya, jadi pada dasarnya semua manusia itu kan cenderung untuk mengembangkan dirinya, tapi balik lagi bagaimana ke pribadi orangnya lagi gitu. Apakah memang si perkembangannya itu bisa berjalan dengan optimal ataupun tidak gitu. Jadi penting untuk kita bisa tahu bagaimana perkembangan di dalam diri kita, apakah itu berjalan dengan baik ataupun tidak gitu. Nah, sebenarnya who I am itu penting. Kita mulai dari definisinya dulu ya. Nah, untuk definisi pengenalan diri atau who am I itu adalah kesadaran dan pemahaman terhadap diri sendiri yang meliputi siapa aku, terus apa yang aku suka, apa yang menjadi kemampuanku, apa kelebihan kekuranganku, lalu apa yang menjadi perananku di sosial atau misalkan di keluarga gitu. Lalu kesadaran dan pemahaman akan diri itu mencerminkan prinsip hidup. Jadi kebanyakan ketika kita misalkan memang tidak tahu apa atau siapa diri kita itu, prinsip hidupnya biasanya belum bisa dilihat gitu. Jadi masih bisa dikendalikan atau misalkan bisa terpengaruh oleh orang lain gitu di sekelilingnya. Terus kemauan diri sendiri itu untuk menata aspek internal diri serta aspek perilaku eksternal diri. Jadi kalau misalkan internal itu dari dalam dan eksternal itu dari luar. Nah, internal itu dari dalam diri, misalkan apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa yang kita inginkan atau apa yang kita tidak inginkan. Nah, terus kalau misalkan perilaku eksternal itu dari sekeliling, misalkan kalau orang lain gini kita gimana gitu, penerimaan diri kita gitu. Terus dilanjutkan ke jenis-jenis pengenalan diri. Ada pengenalan diri positif dan juga ada yang negatif. Nah, untuk positif itu merasa setara dengan orang lain. Kan seringnya kalau negatifnya kita tuh itu mah lebih gimana gitu. Kalau kita mah apa tuh gitu ya. Kalau sering diungkapin sama kita biasanya, terus yakin dapat mengatasi segala macam masalah untuk yang positifnya. Lalu yang ketiganya itu dapat menerima pujian tanpa rasa malu. Kalau teteh-teteh semua kalau dipuji masih suka ngerasa malu nggak, atau emang aku mah gini gitu. Masih ya, kadang lebih banyak sisi negatifnya kan ya. Kalau padahal sebenarnya kita tuh udah bagus gitu, cuman karena ketidakbiasaan kita ketika dipuji sama orang lain, jadi kita tuh suka ngerasa kurang gitu. Jadi seringnya kita merasa pesimis gitu ketika mendapat sesuatu yang baru. Kayaknya nggak bisa, kayak aku nggak nyampe deh kalau gini gitu. Lalu untuk metode pengenalan diri itu ada berbagai macam ya. Yang pertama itu yang paling penting itu introspeksi diri, terus melihat perilaku orang lain dan meminta umpan balik. Nah, yang paling sulit itu ketika kita melihat menerima umpan balik
seringkali kita tuh tahu gitu bahwa kita tuh oh harusnya nggak gini gitu, tapi ketika kita dikasih umpan balik atau dikomentari oleh orang lain, kalau positif kan biasanya oh ya emang kita gini gitu, tapi kalau ketika kita dapat umpan baliknya yang negatif, belum tentu kita atau setiap individu bisa menerima itu gitu. Terus menurut Jendela Johari ada 4 jenis diri. Yang pertama itu pribadi terbuka. Nah, pribadi terbuka itu adalah pribadi yang kita persepsikan untuk dilihat orang lain. Misalkan nih, ketika kita ketemu sama orang nih, kita mempersepsikan itu wah kita ramah gitu, wah kita baik. Tapi kan orang lain itu belum tahu kita tuh sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Terus kalau pribadi tak tahu, yang kedua pribadi tak tahu diri atau buta. Jadi sebenarnya kita tuh mempersepsikan diri pada orang lain kayak gini, bisa terbuka. Cuman kita gimana ya? Cuman kalau misalkan pribadi tidak tahu diri mah gini. Jadi kita tidak memperlihatkan kepada orang lain, tapi orang lain bisa tahu kalau misalkan orang lain itu lebih kenal dan mendalam gitu tentang kita gitu. Terus kalau misalkan pribadi tersembunyi itu pribadi yang kita tidak perlihatkan kepada orang lain. Nah, tapi kita tahu gitu. Misalkan nih dari hal kecil deh gini, kita suka kentut deh gitu ya. Kita suka kentut di umum. Gitu. Kita tahu kan kita kentut, tapi kan orang lain nggak tahu gitu. Tapi karena kita nggak ngomong gitu. Jadi pribadi tersembunyi itu. Terus kalau misalkan pribadi yang keempat itu ada pribadi yang tidak dikenal oleh siapapun. Nah, kalau pribadi yang tidak dikenal oleh siapapun bukan hanya oleh orang lain, jadi kita juga nggak akan kenal, nggak tahu bahwa kita tuh punya pribadi itu. Misalkan ini, wah aku mah memang orangnya misalkan pelupa gitu. Tapi karena pelupa itu kita jadi lebih bisa atau lebih antisipasi untuk hal-hal yang memang lebih penting gitu. Misalkan wah ini ada uang orang lain nih gitu di kita gitu, jadi kita tuh megang wah uangnya segini dipegang segitu, diingat-ingat gitu, karena kita ngerasa itu kekurangan kita gitu. Padahal itu tuh kita udah sadar kalau kita tuh bisa seperfect itu masalah mengingat barang orang gitu. Kita kan nggak sadar gitu, oh udah aku pelupa gitu. Padahal sebenarnya kita bisa fokus pada satu hal, tapi memang nggak semua hal gitu. Terus kalau misalkan yang kedua adalah menurut Hippocrates and Lejeune yang dibagi menjadi 4 macam. Nah itu yang sanguinis, terus koleris, melankolis, dan pragmatis. Nah kalau untuk sanguinis itu orangnya tuh terbuka, ceria, terus lebih suka bergaul dengan orang lain, terus tuh responsif. Jadi ketika ada orang lain kita tuh gitu ya. Kalau misalkan kita dapat teman baru, hey gitu ya. Ketika ke teman yang lain itu humoris. Jadi dia tuh bisa bergaul dengan orang lain. Nah lalu yang kedua itu koleris. Kalau koleris itu aktif, pekerja keras, ambisius, tapi dia juga terbuka, tapi tidak seterbuka yang pertama sanguinis gitu. Dia juga aktif, terus dia pekerja keras dan juga ambisius. Nah yang ketiga itu melankolis. Kalau melankolis itu tertutup, terus segala tuh dijadiin baper biasanya. Terus perfeksionis juga. Jadi kalau misalkan dia ketika dia merencanakan satu hal dan hal itu tidak bisa dia laksanakan dengan baik, itu bisa bikin baper ke dia gitu, dan ngerasa dirinya nggak puas gitu. Terus kalau misalkan flegmatis juga sama, tertutup sama seperti melankolis, tapi tidak lebih tertutup melankolis gitu. Kalau flegmatisme bisa cinta damai, jadi sebenarnya dia tuh tahu misalkan itu tuh masalah, cuma dia nggak mau nyari masalah gitu. Jadi dia lebih suka diplomasi. Jadi ketika dia nggak suka gini, dia misalkan seperti ini, misalkan saya merasa bahwa itu tuh bukan hal yang benar. Nah maka saya pasti ngomong gitu ke orangnya, saya orangnya tidak bisa seperti ini, jadi ketika Anda melakukan ini saya tidak bisa gitu. Jadi harus kita cari jalan keluarnya bagaimana gitu. Jadi lebih banyak mencari jalan tengah, menghindari dari masalah gitu. Lalu orangnya kalem. Lalu dilanjutkan lagi, ada satu lagi ya. Nah sifat manusia itu ada dibagi menjadi 2 macam, ada extrovert dan juga introvert.
Kalau extrovert itu meliputi sanguinis yang tadi dan juga koleris. Lalu untuk misalnya yang tertutup atau introvert itu flegmatis dan melankolis. Nah, tapi berbicara mengenai extrovert dan introvert itu dilihat dari bagaimana pribadi itu menjalaninya gitu. Jadi kadang ada orang yang extrovert tapi me time-nya itu ketika dia sendiri. Tapi ada juga orang introvert me time-nya atau misalkan ketika dia tenang tuh dia bisa di lingkungan terbuka atau dengan banyak orang. Seperti kalau contohnya kalau di tokoh ya Deddy Corbuzier, dia tipenya introvert tapi dia bisa berbicara dengan orang lain gitu. Jadi belum tentu ketika misalkan orang-orang yang bisa berbicara di depan kelas atau misalkan di depan, misalkan kalau di kampus di depan dosen atau misalkan di sekolah di SMA SMP di depan kelas juga di depan kelas atau misalkan di organisasi gitu ya, di depan organisasi atau di suatu acara itu orangnya ekstrovert, belum tentu gitu. Karena kalau membicarakan masalah ekstrovert dan introvert itu balik lagi dilihat dari kebiasaan si orang itu. Jadi ketika orang itu introvert tapi dia biasa untuk berbicara dengan orang, dia bisa gitu. Bukan bisa tapi bisa karena biasa gitu. Bisa karena biasa. Jadi biasa menempatkan. Jadi kayak kalau tuntutan kerjanya gini dia bisa ngikutin gitu. Kalau tuntutan kerjanya kayak gini ya bisa ngikutin lagi gitu. Jadi sesuai situasi kondisi. Terus manfaat pengenalan diri ini ya, yang pertama jadi bisa menentukan jalan hidup karena mayoritas di kita gitu. Apalagi kan kalau di kita tidak seterbuka di luar negeri. Kalau luar negeri ketika 17 tahun ketika lewat dari 17 tahun ke atas itu si anak udah bebas keluar dari rumah, dia sendiri hidup sendiri itu udah bebas karena dianggap sudah pribadi yang dewasa. Nah, kalau di kita kan masih bisa dibilang kolot atau misalkan ya maksudnya zaman-zaman masih kolot lah. Jadi ketika si anak itu belum menikah, si anak itu belum dianggap dewasa. Tapi memang tidak semua gitu. Sekarang banyak orang tua yang memang terbuka pikirannya gitu. Tapi tidak sedikit juga orang yang masih pikirannya masih kolot gitu, orang tua. Jadi kalau misalkan pengenalan diri sendiri, tahu apa kelebihan kekurangan, terus apa yang kita suka dan apa yang tidak suka di diri kita bisa menentukan jalan hidup kita ke depannya gitu. Terus kalau kedua, mudah mencari solusi. Jadi kan ketika kita tidak tahu kita tidak tahu apa diri kita atau siapa diri kita, lebih banyak ketika kita dapat masalah kita malah menghindarinya gitu. Padahal kan mau dihindari gimana pun kalau masalah ya tetap bakal, kalau belum diselesaikan pasti bakal balik lagi gitu. Terus lalu ketiganya itu mampu mengetahui potensi diri, apa yang menjadi kemampuan kita. Karena kita tuh kadang ngerasa nggak bisa aja gitu, padahal nggak pernah nyoba, tapi udah nge-underestimate kalau kita tuh nggak bisa gitu. Padahal sebenarnya ketika dicoba dan terus digali gitu, ternyata kemampuan kita itu lebih banyak gitu sebenarnya. Lalu selanjutnya membantu berkompromi dengan diri sendiri. Sebenarnya kalau kompromi bisa dalam hal positif ataupun negatif. Nah, kompromi yang negatif kayak udah aku mah gini, nah gimana lagi gitu. Nah, itu yang negatif. Tapi kalau yang positif, ketika kita berkompromi positif nih, aku kita nggak bisa gitu melakukan misalkan ketika berbicara atau bertemu dengan orang baru, aku nggak bisa gitu memulai untuk berbicara gitu. Tapi ketika kita dituntut untuk kayaknya bisa deh kalau dicoba, itu bakalan kalau sering dan hal itu terus dilakukan, nanti juga kita bisa sendiri gitu. Jadi yang penting dicoba dulu gitu. Lalu selanjutnya mampu hidup bermasyarakat, karena mau nggak mau meskipun kita jarang keluar rumah, kita butuh sosialisasi dengan lingkungan sekitar gitu. Bagaimana menempatkan dengan orang yang lebih tua, orang yang sama, dan orang yang lebih muda gitu. Terus selanjutnya mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan. Nah, itu yang paling utama ya, karena memang masalah kelebihan dan kekurangan balik lagi ke diri sendiri gitu, kesadaran diri. Terus lalu yang terakhir itu mampu menerima kondisi diri, karena kebanyakan ketika kita membandingkan dengan orang lain, kita tuh kayak
itu mah gitu ya, kok aku nggak bisa gitu gitu. Nggak sadar bahwa memang kita tuh adanya segini gitu. Kalau misalkan udah nyoba dikembangkan tapi memang nggak bisa, ya memang udah jalannya segitu gitu. Yang penting udah pernah nyoba gitu dan berusaha gitu. Lalu selanjutnya faktor penghambat untuk mengetahui diri sendiri gitu, atau who am I. Yang pertama tidak punya tujuan hidup yang jelas. Lalu yang kedua itu individu kurang bermotivasi. Jadi kayak misalnya ya aku mah orang tuanya juga gini, jadi ya udahlah gini aja gitu. Gitu. Lalu yang ketiga, keengganan untuk menelaah diri sendiri. Nah, jadi takut menerima kenyataan karena memiliki kelemahan atau kekurangan. Jadi keempatnya sudah merasa puas. Jadi kayak kalau misalkan misalnya nih kayak usaha dari segi usaha atau misalkan ekonomi, masalah perekonomian gitu, udahlah dah aku mah benarnya segini, udahlah nggak apa-apa, cukup-cukupin aja gitu. Nah kalau misalkan masalah itu kan balik lagi ke diri sendiri. Kalau kita memang bisa menerima itu ya it's okay gitu, nggak apa-apa. Tapi balik lagi ke diri kita, apakah kita mau seperti itu untuk selanjutnya? Karena kan untuk di masa depan kita kan bertemu menikah dengan orang lain, memiliki anak, itu kan tidak bisa dengan itu aja gitu, nggak bisa dengan ekonomi segitu aja gitu. Kalau misalkan masalah ekonomi gitu, jadi memang kita harus memiliki pembaharuan pemikiran untuk bisa mengikuti perubahan zaman juga gitu. Terus kalau nomor 5-nya merasa tidak berharga. Nah ini kebanyakan perasaan tidak berharga datang ketika kurangnya penghargaan dari orang lain, apalagi orang yang dekat seperti orang tua, suami yang sudah menikah ataupun anak. Penghargaan diri itu lebih rentan ketika di umur 50-60, karena masa-masanya titik balik. Jadi maksudnya titik balik itu umur sudah tua, dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Jadi ketika dia tidak bisa melakukan sesuatu hal yang bisa dia lakukan, cuma penyesalan dan penyesalan seperti gini, aku kok dulu, padahal aku dulu kerja terus ya, padahal aku tuh dulu pendidikannya lebih ini ya, padahal aku dulu ke anak gini ya gitu. Itu biasanya di umur 60-an gitu. Tapi di umur kita juga bisa gitu, bisa ada gitu. Jadi lebih baik diantisipasi dari sekarang. Terus cara menanggulangi dampak negatif dan kepribadian yang salah. Yang pertama kan kenali rasa ketidaknyamanan. Kalau kita nggak nyaman, jangan biarin gitu. Cari tahu apa yang menjadi penyebab ketidaknyamanan itu. Lalu yang kedua itu mengenali kesuksesan dan kelebihan diri. Jadi jangan karena kita udah bisa gitu, kita harus tetap menghargai. Kayak misalkan hari ini kamu udah bisa ini loh, kamu hari ini yang udah dilakuin sama kamu itu ini loh, itu tuh bagus loh gitu, itu tuh kemajuan loh gitu. Terus kalau yang ketiga tuh bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Nah itu bersyukur itu yang harus terus diingatkan gitu. Terus selalu yang keempat tuh selalu berpikir positif. Memang sulit, cuman kalau ya dicoba aja karena memang pasti setiap orang pasti ada pikiran negatif, pasti ada terus gitu. Lalu untuk yang kelima tuh berikan pujian kepada orang lain, dan juga jangan lupa kepada diri sendiri juga, karena orang lain butuh dipuji, kita juga butuh pujian. Jangankan dari orang lain, dari sendiri juga butuh gitu. Memang gak kerasa ketika 1 kali 2 kali, tapi untuk selanjutnya itu menunggu saya diri untuk pujian itu. Lalu untuk yang selanjutnya berbicara dan tersenyumlah gitu. Selanjutnya perluasan ilmu pengetahuan, karena pengetahuan bukan hanya di pendidikan jenjang ya gitu, di luar juga itu tuh pengetahuan lebih banyak banget gitu dari jenjang. Lalu perkuat keyakinan melalui sugesti dengan cara afirmasi dan visualisasi. Afirmasi, kamu bisa, kamu pasti bisa, coba dulu, ayo, nggak apa-apa gitu. Terus yang terakhir itu carilah orang-orang ahli yang bisa membantu. Kalau misalkan memang kalian teteh merasa butuh bantuan gitu. Sekarang tuh masalah mental yang kayak itu sudah lebih terbuka ya, udah kayak dulu gitu. Jadi kalau misalkan kita memang merasa misalkan ada yang salah di diri kita, itu kita bisa gitu
jangan malu untuk minta tolong ke orang yang lebih ahli. Oke, sekian. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Boleh, kalau ada yang mau ditanyain. Menurut kalian gitu, apakah ada kendala di diri kalian selama ini yang bisa kita diskusikan sama-sama? Atau sudah cukup saja gitu? Merasa puas dengan apa yang Menjelaskan. atau bingung? Bingung. Oke, kalau gitu kita coba buat game ya. Kan saya minta untuk ada nyediain kertas dan pulpen, terus terus kalian bisa dari kan bagusnya sudah dijelaskan tentang WMA ya. Terus menurut kalian selama ini apa makna dari diri kalian? WMA itu maknanya apa? Terus kalian itu siapa? Apa yang kalian sukai? Apa yang kalian tidak sukai? Apa yang membuat kalian merasa berharga atau merasa kurang? Oke, nggak apa-apa, nanti itu nanti dikumpulin aja. Nanti jangan lupa ditulis nama, nggak bakalan ini kok. Cuman memang untuk bikin yang kayak gini tuh memang benar-benar berguna untuk diri sendiri gitu. Makanya penting kalau misalkan orang-orang yang misalkan sering bikin surat untuk diri sendiri, itu bagus untuk pengingatan diri gitu, untuk pengingatan diri. Terus saya bacain kesimpulannya aja kalau gitu ya. Setelah itu bisa menulis apa tentang UMI atau makna UMI menurut kalian masing-masing. Nah, untuk kesimpulannya, jadi untuk mengetahui diri sendiri itu sebenarnya bukanlah hal yang sulit untuk dipelajari, dijalani, dan dikembangkan. Kepribadian seseorang merupakan hal yang bisa tumbuh, dibangun, dan diupayakan sehingga ada tahap-tahap pengembangan kepribadian, faktor penghambat, dan cara menanggulangi dampak negatif dan dari kepribadian yang salah. Jadi salah itu wajar, tapi kalau salah terusan yang tidak wajar. Jadi yang penting itu introspeksi diri dan tahu akan diri sendiri, apa yang menjadi kekurangan kelebihan atau apa yang membuat anda menyukai hal itu dan tidak menyukai hal itu. Jadi bersikap terbuka sama diri sendiri, karena ketika kita berbeda dengan orang lain itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau kita ikut-ikutan orang lain terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.